Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Ghafur, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022 golongan 2 angkatan 1 kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu nilai tersebut, yaitu akuntabel. Yuk simak. Dalam panduan perilaku atau kode etik dari nilai akuntabel bagi para ASN adalah 1. Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Nah, ayo kita kupas lebih lanjut dari nilai akuntabel. Akuntabilitas dalam konteks ASN adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga, pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Dalam pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik menyebutkan asas pelayanan publik meliputi kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Apa sih fungsi utama, aspek, dan tingkatan akuntabilitas itu? Nah, akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama, yaitu pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Dan ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Selanjutnya, aspek-aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Kemudian, tingkatan-tingkatan akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Nah, sudah jelas belum? Lanjut, di pokok bahasan ini kita terapkan ke lingkungan kerja. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel adalah kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab atau responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Dalam menciptakan framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS, terdapat 5 langkah yang harus dilakukan, yaitu pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Keempat, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami dan tepat waktu. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Sehingga aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan publik untuk memenuhi etika birokrasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN berakhlak.